Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Before starting the learning activities, we start with praying. For that, you ask the class 8 representative to lead the prayer. Please, Cecilia Petrova. Pimpin doa kan, Pak? Yap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, thank you, Cecilia. Ya, untuk pagi ini materi yang Bapak sampaikan judulnya zat aditif dalam bahan makanan ya. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami penggunaan zat aditif. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis zat aditif dan dampak penggunaannya bagi kesehatan tubuh. Fungsi makanan yang pertama itu untuk memperoleh energi, kemudian untuk pertumbuhan atau pembentukan sel baru, kemudian menggantikan sel-sel yang rusak, kemudian penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Makanan sehat ini yang pertama mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti karbohidrat, protein, ya, vitamin, ya, kemudian higienis, kemudian suhunya normal saat dimakan, kemudian tidak sulit untuk dicerna ya. Zat aditif yaitu zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ini contoh zat aditif ya. Ini ada sugar atau gula, kemudian ini Ajinomoto. rasa, ya. Kemudian ini pewarna ya. Ini pemberi rasa ya, perisa ya. Dan fungsi zat aditif tersendiri itu memperbaiki tampilan, meningkatkan cita rasa, kemudian memperkaya kandungan gizi, kemudian mengawetkan atau tidak cepat busuk. Ini contoh penggunaan zat aditif pada makanan ini, pada nasi kuning ya, diberi pewarna makanan ya, warna kuning. Kemudian ini pada asinan ya. Kemudian ini pada kue lapis diberi pewarna ya, agar tampilannya menarik dan mengubah rasa, tentunya pengen kita konsumsi kan. Kalau makanan itu kalau tampilannya tidak enak dilihat kan kita tidak pengen mengkonsumsi ya. Iya, Pak. Ini fungsi dari zat aditif. Kemudian pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya, ini ada zat aditif alami, kemudian ada zat aditif sintetik. Kalau zat aditif alami berasal dari sumber alami, kemudian zat aditif sintetik berasal dari bahan kimia atau buatan pabrik. Ini contohnya gula, kemudian pemanis buatan, sakarin, ya, kemudian aspartam. Pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Tomato. Ya. Soal. Kemudian tujuan pemberian zat pewarna ini pertama terlihat menarik, kemudian menggugah selera makan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, ini ya, pada cupcakes nih ya, kemudian ini pada kue ya, diberi warna ini ya agar terlihat lebih menarik ya. Kalau tampilannya biasa kan kita tidak menggugah selera makan ya. Nah, jenis pewarna ada alami, ada sintetik. Kalau alami itu umumnya berasal dari bahan-bahan tumbuhan ya. Kemudian kalau sintetik itu buatan ya.
Contohnya untuk pewarna alami ini bisa menggunakan kuning atau kunyit ya. Kemudian untuk warna hijau daun suji, kemudian untuk coklat buah coklat, untuk merah coklat daun jati, dan kuning merah wortel. Untuk kunyit itu biasanya digunakan untuk nasi kuning ya. Tuh. Kemudian untuk pewarna hijau biasanya untuk pelapis atau misalkan untuk makanan yang lain ya, yang umumnya berwarna hijau. Kemudian kuning merah ini untuk berasal dari wortel ya. Nah, kelebihannya aman dikonsumsi, kemudian menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Kekurangannya pilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetis dan tidak praktis ya. Jadi kalau pewarna alami cenderung warnanya tidak terlalu tajam ya, agak gelap dikit udah. Tapi kalau misalkan pewarna buatan atau sintetis itu terlihat lebih terang ya. Contoh pewarna sintetis atau buatan, nih contohnya tartarazin ini warna kuning, kemudian amarans merah, sunset yellow ini orange, kemudian brilliant blue, FCF ini biru. Kelebihannya pilihan warna banyak, kemudian praktis. Kekurangannya tidak menghasilkan aroma, kemudian ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan beresiko menimbulkan penyakit. Nih ya, contoh pewarna sintetis nih, warnanya terlihat lebih mencolok ya, nih, warnanya dibandingkan dengan pewarna alami. Kemudian ada pewarna tekstil. Terkadang orang menggunakan pewarna tekstil untuk mewarnai makanan. Warnanya sangat mencolok dan tampak bagus, tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan. Beberapa pewarna sintetis sudah dilarang digunakan untuk makanan, misalnya rodamin B, karena menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, kemudian iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Kemudian methanol yellow, ini menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih untuk methanol yellow. Kemudian zat pemanis. Ini berfungsi menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Jenisnya ada pemanis alami dan pemanis buatan. Ini pemanis alami, berasal dari buah dan madu. Kalau misalkan berlebihan, itu menyebabkan kegemukan, terus bahayanya bagi penderita diabetes ya. Ini pemanis alami ya, dari tebu ya. Ini gula aren ya. Kemudian ini pemanis buatan, tidak dapat dicerna, bukan sumber energi. Kemudian pilihan untuk penderita diabetes, contohnya pemanis buatan itu sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam. Manisnya puluhan kali lebih manis dari pemanis alami. Pemakaian berlebihan merangsang tumor kandung kemih dan bersifat karsinogenik atau penyebab timbulnya penyakit kanker ya. Ini contoh pemanis buatan ya, ini aspartam ya. Ini biasanya terdapat di vitamin redoxon, beroka ya. Contohnya. Kemudian di minuman Coca-Cola nih ya, ada ini. Kalau kamu bisa lihat nih ya, pemanis buatan natrium siklamat ya, nih. Kemudian ini sakarin nih. Ya. Kemudian zat pengawet. Ada dua jenis pengawet, pengawet alami dan pengawet buatan. Contoh cara pengawetan alami, pengasapan ikan, manisan buah, penggaraman ikan, dan pendinginan buah di lemari es. Pengawetan buatan contoh dengan cara menaburkan garam benzoat untuk menghambat pertumbuhan bakteri, kemudian gas etilen oksida dan gas propilen oksida untuk membunuh bakteri dan jamur dan virus. Ini contoh pengawet buatan ya. Bahaya bahan pengawet, yang pertama masalah bagi kesehatan, contoh formalin. Bahan pengawet tahu dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan dan jantung, kemudian boraks ya.
pada bahan pengawet bakso ya dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Ya, ini contohnya. Tapi tidak semua penjual makanan ini menggunakan ini ya. Hanya pedagang-pedagang yang jahat saja yang menggunakan ini karena memang menggunakan ini biayanya memang lebih murah ya dibandingkan dengan pengawet yang aman untuk kesehatan tubuh manusia ya. Oke, kemudian ada bahan penyedap. Tadi ada penyedap alami dan penyedap buatan. Contoh penyedap alami ini dari rempah-rempah, contohnya biji pala, cengkeh, daun alam, kemudian serai, kayu manis, lada, dan laos. Kemudian penyedap buatan atau sintetis, ini contohnya monosodium glutamat atau vetsin. Ini fermentasi tetes tebu dibantu bakteri Micrococcus glutamicus, kemudian hidrosilin, vegetable protein HPV, dan barium guniat, dan garam inosiniat. Nah, ini penyedap rasa juga lebih baik yang penyedap alami ya dibandingkan dengan penyedap buatan. Boleh menggunakan penyedap buatan, tapi jangan terlalu banyak. Khususnya untuk kamu yang masih usia sekolah ya. Kalau misalkan terlalu banyak mengkonsumsi penyedap rasa, contohnya MSG, itu biasanya nanti kadang suka lupa. Untuk mengingat sesuatu itu agak sulit ya. Boleh menggunakan tapi sedikit saja, jangan terlalu banyak ya. Kan biasa banyak nih terdapat di makanan ringan ya, kemudian mie instan ya. Itu makanya dikit saja, jangan terlalu banyak. Oke, ini dampak negatif dari zat aditif. Untuk zat warna sintetis ini alergi dan kanker hati. Untuk MSG kerusakan otak, mempercepat proses penuaan, migran, dan stres. MSG ini monosodium glutamat ya. Kemudian BHT dan BHA ini kelainan kromosom pada orang alergi terhadap aspirin, kemudian sulfit, sesak nafas, gatal-gatal dan muka, kemudian pemanis kanker kantong kemih atau sakarin, gangguan saraf dan tumor otak atau aspartam. Oke. Sekian yang Bapak sampaikan untuk pagi ini. Silakan apabila ada yang ingin kamu tanyakan mengenai zat aditif. Oke, ada yang ditanyakan tidak dengan apa yang Bapak sampaikan pagi ini mengenai zat aditif? Johan, Peval, Simon? Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada. Yang lain, Cecil, ada yang ditanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau untuk yang tidak ada, Bapak lanjut ya materi berikutnya. Stop dulu.